ke FAM. Nah, untuk FAM ini agak sedikit ribet, tetapi dari ketiga pendekatan metode tadi dari NWC, LC sama FAM, FAM itu yang paling mendekati menuju ke optimum, ya. FAM sama LC, LC itu kadang-kadang bisa mendekati, kadang-kadang dia tidak. Tapi yang sangat jauh sekali dari mendekati optimum itu biasanya northwest corner, ya. Kita akan bicara tentang FAM. Bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan FAM? FAM itu adalah kita menggunakan selisih bebannya. Bentar, selisih bebannya. Oke, pakai FAM itu selisih bebannya. Pada baris dan kolom. Ya. Nah, ini. Kita punya tabel satu lagi. Ini sebenarnya harus ke atas ya. Sebentar, saya rubah ke atas bisa nggak ya? Saya tak pause dulu ya. Nah, bisa ya. Saya agak ke atas kan tadi judulnya saya hilangkan jadi dia agak sedikit ke atas karena kita butuh space untuk kanan dan bawahnya ya. Untuk kanan dan bawahnya. Oke. Sekarang kita pakai metode FAM. Yang perlu kalian tuliskan yang baru adalah di sini kalian tulis selisih. Selisih apa? Selisih bebannya. Selisih beban tadi yang ada di kotak kecil itu loh. Kotak kecil ya. Ini juga selisih. Ya. Ini adalah selisih untuk baris. Satu baris nih, set ya. Baris kedua, set. Baris ketiga, set. 4, set. Nah, selisih yang di sini untuk kolom yang pertama. Set. Kemudian kolom yang kedua, selanjutnya kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Yang diselisihkan apa? Yang dibandingkan adalah dua beban terkecil. Dua beban terkecilnya. Oke, yang dibandingkan apa? Pada baris ini, baris pertama ini, dua beban terkecilnya adalah 4 dan 5. Selisihnya berapa? 1. Ya toh, 1. Kemudian pada baris yang kedua, dua beban terkecil. Ini ada 1, 6, sama 7, sama 8. Yang paling kecil adalah 1 dan 6. Selisihnya berapa? 5. Nah, seperti itu ya, dipahami ya. Pada baris yang ketiga ada 1, 12, 4, 7, 7. Yang paling dua terkecil adalah 1 dan 4. Berarti selisihnya 3. Next, baris keempat 10, 15, 6, 9, 1. Terkecilnya adalah 1 dan 6. Berarti dia 5 selisihnya. Nah, karena kita baris sudah, sekarang kolom. Terkecil yang kotak kecil antara 1 dan 8. 1, 8 tok ya. 10, 12 enggak. 2 yang terkecil selisihnya berapa? 1 dan 8, 7. Ini sengaja saya kecil-kecilkan karena ke bawahnya banyak ya. Kemudian kolom kedua yang paling dua terkecil 1 dan 4 berarti selisihnya 3. Kolom ketiga 4 sama salah. Kolom ketiga ya 4 dan 6 ya, 4 dan 6. 6. 2. Kolom keempat 5 dan 6, 1. Jadi kalian harus jeli ya. Jangan sampai ngantuk. Nah, ya. 1 sama 7 6. Ya. Lainnya kan 7 9. Oke, kita sudah menemukan selisihnya. Kemudian mana yang dipilih? Pilih selisih yang terbesar. Ya. Pertama kalian mencari selisih. Selisih dari apa? Dua beban terkecil dari baris atau kolomnya. Masing-masing kolom atau baris ya. Step kedua adalah apa tadi itu? Pilih selisih terbesar. Oke, selisih terbesar 1535, 732, 616, berarti paling besar 7. Ting, 7. Inilah yang saya pilih. Berarti kolom ini yang saya pilih. Dipilih untuk apa? Dicari beban yang paling kecil. 12, 8, 1, 10. Waduh. Terus kemudian step ketiga, dicari beban terkecil. Ya, dicari beban terkecil. 12, 8, 1, 10, berarti yang dipilih adalah 1. Ya kan? Nah, dari 1 ini kita lihat kolom yang paling minimum,
baris dan kolom yang paling minimum mana? Antara 70 dengan 80. Karena kita kan mau ngisi yang ini, saya kasih tanda bintang. Ya, berarti yang diisi adalah yang sini 70. Kan nggak mungkin 80 toh. 80 ini dari mana 70 ini? Ya enggak? Oke, itu ya. Bisa dipahami? Terisi 70. Berarti yang 70 ini kapasitasnya habis. Nah, kalau habis dia dicoret. Saya kasih warna beda. Bentar. Oh, nih. Ya, ini agak besar. Nah, ini habis. Ya. Oke. Habis. Udah habis satu, kita bikin selisih lagi. Karena tadi udah dikurangi satu kan. Siapa tahu selisihnya berbeda lagi. Ini saya bikin pembatas lagi. Set. Yang bawah juga iya. Tek, set. Ya. Kemudian kita cari selisihnya lagi. Ini sama 4 dan 5, 1. Ini sama 1 dan 6, berarti 5. Ini tidak ada, berarti strip. Nah, bawahnya 1 dan 6 tetap 5. Nah, ini yang bawah tadi sudah hilang satunya, berarti yang 2 terkecil dari 8 dan 10 ya. Ini 2. Terus kemudian 1 dan 4, ini 3. Oke. Terus kemudian ini 4-nya hilang, berarti 6 dan 6. Selisihnya 0. Terus kemudian ini 6 dan 5, ini 1. Terus kemudian ini sama, 1 dan 7 ini 6. Nah, dipilih terbesar, berarti saya memilih 6. Ting. Nah, saya memilih 6. 6, dari kolom ini saya pilih mana yang bebannya paling kecil. Bebannya paling kecil 1 nih, 1 nih. Ini 1 nih, kasih tanda bintang. Ting. Nah, bintang diisi berapa? 70 apa 90? 70 dong. Nah, 70 toh. Nah, berarti kolom ini yang habis saya kasih coretan. Tadi warnanya ini kayaknya. Nah, ini, nah, hilang. Oh, kelihatan toh penak ya. Nah, gitu. Gini. Nah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi selisihnya. Aduh, gatel. Lanjut lagi. Sampai habis kapasitas pabrik dan permintaannya. Selisihnya berapa? 4 dan 5. Oke, garis dulu ya. Supaya agak ngirit. Iya. Nanti sampai habis ke sini ya, nanti gantian kalian. Ini 4 sama 5 ya, masih tetap 1. Ini 1 sama 6 masih tetap 5. Oke. Ini strip. Ini 6 sama 9 ya berarti ya. 10, 15, 6, 9. Ini 1 sudah hilang tadi. Berarti 6 sama 9 berapa? 3 ya? 3. Oke. Yang kolomnya 1 sudah hilang, berarti 8 dan 10. Selisihnya adalah 2. Ini 1 dan 4, berarti selisihnya 3. 6 dan 6 ini 0. Ini apa ini? 6 dan 5 ya, 1. Ini udah habis strip. Oke. Paling besar, selisih paling besar 5. Nah, ini 5. 5 saya buletin lagi. Ting. 5. Ambil beban yang paling kecil. 1. Saya kasih tanda bintang, antara 50 dan 90 paling minimal adalah 50. Oke, berarti mana yang habis? Nah, pinter. Yang D2. Set. Nah, gitu. Ya. Ini berlanjut terus gitu, berlanjut terus sampai kapasitas pabrik dan permintaannya selesai. Masih lagi. Nah, sekarang ini berubah ya ternyata 4-nya udah hilang nih. Berarti yang selisih selanjutnya ini yang keempat. Set. Aduh, sorry. Ini saya berusaha untuk kecil ya. Set gini. Ini berarti terkecil 2 terkecil dari 1295 dia 4. Oke. Kemudian 66 0. Ini habis strip. Ini 693. Oke. Yang ini yang kolom ini, kolom 1 10,8 masih tetap bertengger di 2. Ini tidak ada. Ini 660. Ini
561. Nah, terbesar adalah 4. Nah, 4 dari apa namanya? 1249. 1295 paling kecil berapa? 1295 paling kecil apa? 5 ya? 5. Nah, maka di ini 5 yang kita isi. Kok 4 enggak lah? 4 kan udah habis ke bawah. Kok 4 ya? 4 enggak. 50-nya sudah habis gitu. Ini dipakai. 60 sama 100 ya 60 dong. Oh, lupa saya. Ini sisa-sisanya ya. Ini sisanya 40 jadinya. Tadi ada sisa enggak ya? Oh, ini berarti sisanya juga 40. Saya lupa tadi. Oh, ini sudah diambil 70, sisanya 20. Yang ini sudah diambil 70 ya, ini sisa 10. Ini harus ditulis nih. Lupa soalnya nanti. Kembali lagi, tadi 60. Ya, ini 60 berarti yang sini habis ya. Kita warnai lagi. Kita coret. Salah. Nah, mana tadi 60? Nah, ini. Nah, ini habis. Oke, lanjut lagi. Selisih lagi. Ya. Selisih lagi. 912, selisihnya berapa? 912 itu 3. Ya enggak? Ini tuh 9 sama 12, ini 3. Kemudian, ini 2. Enggak, 6, 8. 2. Kemudian ini strip. Ini 10, 6, ini 4. Ya, terus ini masih tetap 2. Tuh habis ya. 10 sama 8. Ini 0. Ini strip, ini 0. Ini strip, ini strip. 3, 2, 2, 4. Paling besar ya 4. Nah, ini kita ambil yang sebelah sini. Diambil yang paling kecil dari 6 dan 10 ya. 6. Sisanya paling terkecil berapa? 20, 90 ya 20. Nah, 20. Ya kan? Berarti yang habis adalah yang ke kanan. Lagi terus ya, Mbak Mas yang menyimak video ini. Kebablasan. Ya. Habis 90. Oke. Nah, satu kali lagi ya. Tapi ini masuk mana ya? Masuknya sini ya. Saya taruh di sini ya selisihnya ya. Selisihnya saya taruh sini. Lanjutan dari ini ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Oke, ini masih 3. Ini masih 2. Ini strip, ini strip. Kemudian yang kolom ini habis, berarti 8 sama 12, 4, ya enggak? Ini habis, ini 9 sama 6, ini 3. Ini strip ya, ini 3. Kemudian ini strip, ini strip. Paling banyak ya, paling banyak. Paling besar 3, 2, 4 ya, 4 ya. 8 sama 12 kan 4 toh. Nah, makanya dipilih yang ini. Yang ini kan menunjukkan yang sini 4 ini enggak cukup soalnya ya. 4. Selisihnya 12 sama 8, 4 betul ya. Oke, berarti dipilih yang ini. 12 dan 8, yang bebannya paling kecil adalah 8. Nah, ini saya tulis 8, di sini tadi sisa 40, di sini sisa 10, berarti yang habis 10 ya, paling minimum antara 10 dan 40. Maka yang habis adalah, mana ini namanya kelompok, kolom ini. Nah, selesai. Belum ding, belum selesai. Ya. Semoga tidak bingung ya. Ini waktunya emang lebih lama ya daripada LC sama NWC tadi, tapi nanti ketika di stepping stone sama di Moodle-nya itu lebih cepat. Karena biasanya paling satu iterasi atau justru malah itu memang sudah optimum. Jadi cuma sekali ngerjakan pakai stepping stone gitu. Step selanjutnya ya kita cari aja. Ini udah dikurangi 10 ya tadi ya. Sisanya berapa? 30 toh? Nah, 30. Nah, ini tinggal dicari sisanya berapa. Ini 9, ini 6, yang di sini 3 ya. Ya enggak? Yang lainnya kan strip, 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 strip. Ya, cari yang terbesar, berarti 9 di sini. Berarti 9 ini ya, sini diisi. Ya toh. Ini kebetulan ininya 9. Berarti antara 40, ini udah 20 ya. Ini berarti sisanya 70 nih.
Ya, ini 170. 70 sama 40 minimal 40. Berarti ini tinggal dicoret. Ting, salah. Nah, ini coret. Nah, ini sudah habis. Nah, seperti itu teman-teman. Next step terakhir. Ini tinggal 6, berarti saya tinggal ini, Dok. Berapa ini? Ini sudah 40, berarti ini saya 30. Ini juga saya 30. Nah, di sini 30. Nah, sudah selesai. Kok bisa Bu Sofi mengatakan selesai? Karena rumusnya adalah M plus N kurang 1. Barisnya berapa itu? Siji loro telu papat 5? 5? Apa sih namanya itu? Kolomnya berapa? 4 kurang 1. Berapa ini? 8. 8 ini maksudnya adalah 8 sel yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika sudah 8 sel yang terisi, maka itu sudah mentok ya. Itu sudah lunas. Istilahnya semua tercapai 350 baik dari kapasitas pabriknya maupun permintaannya. Nah, ketemunya ini. Hasil biayanya sama enggak? Jelas beda. Nanti kalian akan terkejut di situ. Ya, coba biaya. Biaya. 9 dikali 40 ditambah, ini habis baterai. 5 dikali 60. Ya, 9 dikali berapa tadi? 40. Terus ditambah, saya batasi aja. Ditambah 8 dikali 10 ditambah 1 dikali 50 ditambah 6 dikali 30 ditambah 1 dikali 70 sama terakhir 1 dikali 70 1 dikali 70 plus terakhir 6 kali 20. Nah, coba kalian cek ya teman-teman, apakah hasilnya, ya Allah, sama dengan berapa tadi? 1230. Ding ding. Berapa sih? Masih 45 ya. Ini lama banget ya ini kayaknya. 1230 teman-teman. Ya, itu biayanya. Paling kecil dari 3 metode tadi ya. Oke, itu teman-teman untuk 3 metode yang kita perkenalkan di transportasi. Nah, kemudian di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang stepping stone dan moody ya. Di mana di situ adalah fungsinya untuk mengoptimalkan. Nah, tadi kan kalau kita mengerjakan pakai NWC itu tadi berapa ya? 2000 sekian ya. 2000 sekian, nah itu kan belum optimum ya, belum paling minimum. Nah, bagaimana caranya supaya kita yakin ketika kita menggunakan metode tadi 3 metode itu, baik NWC, LC, ataupun FAM, nah itu sudah optimum hasil biayanya, ya kan? Nah ini kan jadi ragu, ini sudah paling optimum belum, paling minimal belum, ya kan? Paling optimum biasanya bahasanya. Nah itu kan perlu dicek. Nah ngeceknya pakai apa? Pakai stepping stone sama modi. Stepping stone atau modi. Ya, itu dulu untuk penjelasan kali ini tentang transportasi. Kita cukupkan dulu karena takut terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya di video channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.